kedua, memahami sang pemberi. Kalau kita salah memahami sang pemberi, pasti terima kasih kita tidak proporsional. Ya. Poin ketiga, berterima kasih atas pemberian. Itu poin ketiga. Terima kasih hanya satu poin. Ya. Sayangnya yang tertebar di masyarakat, maksudnya bersyukur itu ya berterima kasih. Poin keempat, ini lebih penting dari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu memahami fungsi dari pemberian. Kita diberi itu untuk apa fungsinya? Kita diberi buku untuk apa fungsinya? Diberi sepeda untuk apa fungsinya? Diberi mata untuk apa fungsinya? Diberi nafas untuk apa fungsinya? Diberi nurani untuk apa fungsinya? Diberi kelelakian, keperempuanan untuk apa? Diberi rahim untuk apa? Rahim, dan seterusnya. Memahami fungsi pemberian. Kemudian yang terakhir, ini paling penting, menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Ya, diberi laptop, apa fungsinya? Pakailah laptop sesuai fungsinya. Diberi pikiran, fungsikan pikiran sebagaimana fungsi pikiran itu diberikan kepada kita. Maka pasti siapa yang melakukan bersyukur seperti itu pasti akan berlipat ganda nikmatnya, berkahnya, hasilnya, keberuntungannya, apalagi ya pasti. Tapi kalau bersyukur hanya dimahami terima kasih 1000 kali, sudah diberikan Honda sama Babe, terima kasih 1000 kali, tetapi prakteknya untuk kebut-kebutan, tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, ya apa akan berlipat kemudian karunianya? Waduh, karena kamu mengucapkan terima kasih sehari 1000 kali, tapi notabene sepeda motor malah kamu bikin pacaran, kebut-kebutan, ya apa kira-kira kemudian fasilitasnya ditambahi? Nih, uang bensin, uang oli, ya, yuk ada underdeal yang kurang, cepat ke mana dealer, ya enggak lah. Kenapa? Karena sekedar ucapan doang. Babe, terima kasih ya. Terima kasih 1000 kali setiap hari. Besok lagi, Babe, terima kasih. Kasih laptop yang dibuka film porno. Ya enggak bakal ada fasilitas lagi. Tapi kalau diberi laptop, diberikan sepeda motor, difungsikan sebagaimana fungsinya, pasti fasilitas berikutnya mengalir. Ya, itu contoh pendekatan antara bapak dan anak. Itu cuma pendekatan saja. Siapa yang bersyukur pasti dilipat gandakan karunianya. Barang siapa yang bersyukur dengan pikirannya, maka pasti dia akan jauh lebih cerdas IQ-nya. Barang siapa menfungsikan kelelakiannya sesuai fungsinya, pasti akan ditambah fasilitas-fasilitas yang terkait dengan itu. Barang siapa yang mensyukuri, memahami pemberian, memahami sang pemberi, terima kasih kepada sang pemberi, memahami fungsi pemberian, kemudian menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Kita diberi keperempuanan, kemudian kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Kita syukuri keperempuanan, kelelakianan kita, maka pasti fasilitas berikutnya akan bertambah. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya, tapi kalau cuman ucapan alhamdulillah 1000 kali,
Ya baik sih, baik, tapi kebaikannya minimal. Tapi apalagi nanti kalau bertentangan dengan sikapnya, ternyata tidak fungsional, terima kasih doang, ya itu namanya kontradiktif. Ya, itu kan hanya basa-basi gitu ya. Terima kasih ya atas kado kasihnya. Aduh. Tapi tidak fungsional. Ya males. Ya begitulah. Logis enggak kira-kira yang saya pahami? Enggak logis juga enggak apa-apa, tapi paling tidak menurut saya logis. Itulah bersyukur. Dan siapa yang bersyukur? Bersyukur adalah sebuah sebab. Akibatnya adalah mengalirnya fasilitas berikutnya. Syukur adalah sebuah sebab. Akibatnya pasti mengikuti adanya aliran rahmat yang lebih banyak, aliran anugerah yang lebih banyak, aliran karunia yang lebih banyak. Istilahnya Mas Imron tadi, objek. bukan hanya objek, Mas. Syukur itu tingkat tertingginya manusia, Mas. Ya, hubungan manusia kepada Allah, hubungan tertingginya hamba dengan Tuhannya adalah bersyukur. Hamba yang paling tinggi disebut hamba yang bersyukur. Sayang, di masyarakat makna itu nyaris tak terdengar, hilang ditelan budaya. Hanya tinggal jadi syukuran, tasyakuran, isinya makan-makan. Muak ya, tapi begitulah ya, nanti aja lah. Lanjut bro. Iya, katanya sesi ini kita sudah habis waktunya sih, harus kita tutup. Nanti kita terima penelpon, satu penelpon 2 SMS sih ya di sesi berikutnya, sesi kedua. Oke, kita terus saat sih Bagus sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya atau di sesi kedua karena kita masih punya satu sesi berikutnya. Dan iya, SMS yang akan kami terima, saya dan Siwo akan bahas nanti ya. Kemudian juga satu penelpon di 021398350906. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. In 2013, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thawen, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. Or on Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience, hal-hal baik akan datang pada orang-orang yang menunggu sambil tetap bekerja. Itulah yang disebut dengan mengimani sesuatu yang sedang dikerjakan. Mereka bukan hanya duduk diam dan berharap Tuhan akan melakukan sesuatu pada hidupnya. Mereka sabar menunggu, namun tetap sambil bekerja dan tetap berfokus pada proses yang dinikmati, sehingga akhirnya hasilnya pun akan datang. Dan apapun hasilnya, syukurilah, karena itulah hal yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Evaluasi hasil tersebut dan tingkatkan kinerja Anda, sehingga dari waktu ke waktu, Anda akan selalu menjadi lebih baik lagi. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 Light FM Jakarta. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2013. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung Siwo ya. Terima penelpon, satu orang penelpon di 021398350906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa ini? Dengan Wawan, Pak. Wawan? Iya. Di mana Mas Wawan? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Silakan Mas Wawan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, aku mohon sharingnya nih, Wo. Untuk masalah tawasul.
Saya termasuk orang yang anti tawasul. Tapi belakangan saya ada baca buku karangan Dr. Tijani, itu menarik dan kelihatannya harus bertawasul. Dan ini mempengaruhi pikiran saya nih, Siwo. Kalau dulu saya anti tawasul, setelah membaca itu, ini masukan baru nih buat saya pikir. Nah, saya mohon sharingnya dari Siwo. Tawasul itu dilihat dari perspektif tauhid, Siwo. Bagaimana? Itu aja, Siwo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Terima kasih ya. Oke, kita coba bacakan SMS ya, Siwo ya. Baik, ini yang pertama, ini dari siapa ini? Dari Budiman di Bekasi Pekayon. Arif Budiman ya, Arif Budiman di Bekasi Pekayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Line FM dalam proses menjadi radio yang dapat berorientasi pada keindahan, kebaikan, dan kedamaian saat tahun pertama hingga 5 tahun saat ini. Terima kasih. Kemudian mohon sharingnya dari Syekh Siwo. Apa arti menurut bahasa yang Syekh Siwo ketahui tentang Isra Mi'raj dan bagaimana menjalankannya yang benar menurut Syekh Siwo, serta menurut Syekh Siwo tujuan Isra Mi'raj itu apa saja? Syukron Syekh Siwo dari pendengarmu yang mau berpikir, Arif Budiman, Bekasi Pekayon. Asik ini. Ada syahnya aja loh. Ada sehnya. Mantap ya. Mantap. Oke, Siwo, itu yang pertama. Berarti pertanyaan kedua ya, Siwo ya. Itu maksudnya yang keduanya dari sebentar. Mana tadi ya? Oke, ini dari, mungkin pertanyaan yang barusan itu hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Tony di Jakarta ya, tentang Isra Mi'raj. Baik. Kemudian dari Ibu Yuyun di Grogol. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya pernah mendengar, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu maksudnya apa ya, Siwo? Mungkin berkaitan dengan Siwo yang tidak pernah mau menyampaikan ayat gitu, Siwo. Ini karena di atasnya, mohon bertanya, saya pernah mendengarkan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Begitu. Cukup apa tambah lagi? Ya, nanti ya. Kita lihat waktunya, Siwo ya. Oke, silakan. Waktunya mau ditambah, Pak? Boleh? 3 jam, Siwo ya. Sampai jam 12. Monggo, Siwo. Oke. Mas, siapa tadi ya? Yang pertama dari Mas Wawan. Oh, Mas Lewat Wawan, telepon di Jakarta Jakarta Timur, tentang tawasul. Tawasul itu kata kerja, kata bendanya, sifat apa ya? Itu wasilah ya, wasilah itu pekerjaan, tawasul itu sudah bekerja ya. Dalam perspektif tauhid ya, tawasul dulu ya. Tawasul itu orang melakukan sistem atau mekanisme wasilah. Apakah wasilah itu? Wasilah itu keperantaraan. Ya. Saya tidak mengkomentari kitab yang disebut tadi ya, yang mu'alifnya oleh At-Tijani. Saya tidak mengkomentari itu, tapi saya hanya men-sharingkan apa yang saya pahami. Tentu kebetulan mungkin ya, saya juga pernah mempelajari yang karya At-Tijani, Ja'far Subhani, juga Bayi Arifin misalnya, Surabaya ya. Dan banyak kayaknya yang saya baca buku-buku keterkaitan dengan tawasul. Saya pernah mampir juga pada penggalan fase hidup saya juga pernah
masuk ke level itu, anti tawasul. Ya, tapi kemudian karena saya punya prinsip itu, taati kebenaran yang difahami saat ini, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum tahu, kemudian berani merevisi kebenaran kemarin dengan kebenaran yang lebih tinggi. Ya, akhirnya saya dari anti tawasul menjadi perindu tawasul. Bukan hanya senang ya, tapi rindu. Posisinya sudah di atas senang, di atas hobi, tapi rindu dengan tawasul. Ya, saya tidak cerita tentang kisah penggalan fase hidup saya itu, tapi karena waktunya terbatas, saya akan langsung ke apa yang saya pahami sekarang tentang wasilah dan tawasul. Wasilah adalah prinsip, bisa juga disebut dalam dalam tertentunya disebut sistem, bisa juga disebut sebagai mekanisme. Ya. Wasilah itu adalah mekanisme keperantaraan. Ya, jadi ada perantara di situ. Sepanjang yang saya pahami, paling tidak hingga saat ini, ya, wasilah adalah prinsip yang sangat mendasar dalam keseluruhan eksistensi dan keberadaan. Ya, eksistensi kan keberadaan ya. Jadi tidak akan pernah ada proses, apalagi progres, kalau tidak ada prinsip ini, yaitu prinsip keperantaraan. Nah, maksud saya, prinsip wasilah itu adalah salah satu prinsip dasar dalam kemakhlukan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu keluar dari prinsip ini, yaitu prinsip keperantaraan. Saya bisa kenyang karena ada perantaranya. Makan. Makan juga tidak bisa saya langsung kenyang. Makan itu harus dikunyah dulu, ditelan, kemudian disebar sama pegawai-pegawainya, didistribusikan ke sana ke sini sehingga saya jadi kenyang. Tanpa perantaraan tidak akan terjadi itu. Nah, prinsip wasilah itu berimpit dengan hukum sebab musabab, berimpit dengan hukum sebab akibat. Tidak akan pernah ada akibat tanpa perantaraan sebab. Ya. Jadi siapa yang bisa keluar dari prinsip ini? Tapi biasanya begitu disebut dengan wasilah dan tawasul, itu sudah dikotai dulu. Masalahnya adalah masalah spiritual, gitu kan? Ya, saya dulu juga begitu. Tapi kalau sekarang enggak. Semua wujud, semua keberadaan, semua eksistensi, dia ada di dalam kesemestaan wasilah. Juga kalau kita berikhtiar, berjuang menuju sesuatu, tidak akan pernah ada proses, apalagi progres, pada saat tidak menggunakan prinsip wasilah. Tadi mau kenyang saja tanpa prinsip wasilah tidak bisa kenyang itu. Kenyang adalah sebuah akibat, butuh sebab. Sebablah yang mengantarkan kepada akibat itu. Sebablah
yang mengantarkan saya menjadi kenyang. Sebablah yang mengantarkan saya jadi selamat. Sebab tertentulah yang mengantarkan saya jadi bahagia. Atau kontradiktifnya. Ya. Jadi bagaimana bisa disebut anti dengan wasilah? Nah, di situ kemudian tergantung kepada apa definisi wasilah itu. Ya. Nah, kalau terkait dengan spesifik perspektif tauhid, menuju Tuhan tidak akan pernah mungkin tanpa wasilah. Bagaimana bisa yang terbatas mau connect dengan yang tak terbatas tanpa wasilah? Tidak bisa. Bahkan untuk mentaati Tuhan langsung itu tidak bisa. Harus melalui mentaati wakilnya. Tidak bisa. Ya, tapi kan Tuhan itu kan maha dekat. Kita kalau mau berdoa dengan Tuhan, mau memohon dengan Tuhan, mau connect dengan Tuhan, kita langsung aja. Tuhan kan tidak berjarak oleh ruang dan waktu, langsung saja. Iya, saya dulu begitu. Tapi setelah semakin mendalami tentang prinsip wasilah ini, no, tidak akan pernah ada menuju Tuhan tanpa wasilah. Dan akan banyak hukum yang menjadi rusak. Dan akan terjadi banyak hal-hal yang tidak proporsional kalau prinsip wasilah itu ditinggal. Bagaimana bisa anti wasilah? Ya, tapi saya dulu juga begitu. Tapi tidak apa-apa toh. Bagi yang sekarang masih anti wasilah, ya tidak apa-apa. Kalau ilmunya mengajak begitu, yang penting tetap terus berproses. Nanti kan kita ketemunya kesimpulan endingnya sama. Asal terus berproses. Jangan menutup diri. Jangan fanatisme faham, fanatisme madhab, fanatisme agama, fanatisme egois yang dibesarkan. Ada egoisme diri, ananiyah, ada egoisme yang melebar menjadi asobiyah. Itu yang menghancurkan proses kita, proses saya, yaitu egoisme dan fanatisme, ananiyah dan asobiyah. Tapi sepanjang kita terus berproses, tidak terjebak pada egoisme dan fanatisme, tidak terjebak pada ananiyah dan asobiyah, sekarang kita berbeda, nggak apa-apa. Antum anti wasilah, saya rindu wasilah, nggak apa-apa. Berbeda, iya, asal terus saja berproses, yuk, berproses yuk. Yang kita tuju Tuhan kan, yang kita tuju Allah kan, terus yuk berproses. Sekarang berbeda, nggak apa-apa. Pasti endingnya akan ketemu hal yang sama. Ya kalau sekarang berbeda, oh sekarang agamanya beda, nggak apa-apa. Asal tetap terus berproses. Ya, sekarang berbeda kan karena ada fase-fase proses yang berbeda. Nah, yang menjadi tidak baik itu kalau sudah tidak berproses. Nah, yang menghancurkan menghancurkan jalan berproses itu, yaitu egoisme, fanatisme, ananiyah, asobiyah. Ya. Jadi misalnya Mas siapa lagi tadi? Mas Wawan ya. Wawan tentang wasilah ini. Antum penjenengan masih anti wasilah, nggak apa-apa. Yang penting terus, belajarnya terus, prosesnya terus. Nggak masalah. Saya dulu pernah mampir ke level itu, tapi saya berproses. Dan sekarang saya bukan lagi anti, rindu tentang wasilah. Ya. Tuhan tak terbatas. Dalam perspektif tauhid, bagaimana kita untuk menuju Tuhan, taqarrub kepada Tuhan? Ya, kalau kita belajar sedikit saja tentang agama, Tuhan saja memerintahkan untuk taat kepadanya, taatilah wakilku. Gitu kan?
Itu namanya prinsip apa kalau bukan prinsip wasilah? Dan seterusnya. Dan saya sekarang memahami wasilah itu menjadi sangat luas, dan wasilah merupakan prinsip primer di dalam alam raya kemakhlukan. Tanpa prinsip wasilah tidak akan terjadi proses, apalagi progres, dan semuanya menjadi inkonstitusional, semuanya menjadi inproporsional tanpa prinsip ini. Ya, kira-kira gitu ya. Kita lanjut. Mas Arif Budiman, saya cabut Syekh tadi ya, dan mohon panjenengan berkenan untuk mencabut gelar-gelar yang tidak penting. Panggil saya Siwo. Siwo itu sama dengan Pak D. Cukup, jangan kasih gelar yang macam-macam. Saya nanti keberatan gelar ambruk nanti ya. Siwo aja. Isra Mi'raj itu artinya apa? Tujuannya apa? Aduh, Isra wal Mi'raj. Yang saya pahami, Isra maupun Mi'raj itu perjalanan spiritual, perjalanan menuju Tuhan. Tetapi karena Tuhan tidak terbatas dan tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu, atas maupun bawah, maka Isra Mi'raj itu bukan berarti terbang ke atas. Tidak. Ya, kalau ada kalimat Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan terbang ke atas, harus difahami sebagai kalimat majasi, metafor. Itu adalah perjalanan spiritual, bukan perjalanan fisik. Sehingga yang disebut misalnya ketemu Tuhan di Sidratul Muntaha, itu bukan di atas langit. Ya kalau di atas langit berarti oh Tuhan ada di sono. Kita terjebak kepada konsep dimensi ruang dan waktu. Ya, tapi dulu saya begitu. Ya, berproses. Sekarang saya memahami Isra wal Mi'raj itu perjalanan spiritual. Jadi kita tidak perlu membayangkan hal-hal yang sifatnya fisik, apalagi di atas. Ya, itu aja. Halo Siwo. Iya, baik, kelihatannya ada sedikit gangguan dengan Siwo Agus Hidayat. Ada sambungan telepon kami, ya. Mohon maaf, akan segera kita ya, katanya sudah tersambung kembali. Siwo, lanjut. Ya, lanjut Siwo. Masih ada satu. Ya, silakan. Waktunya habis? Belum, masih ada 6 menit Siwo. 6? Ya, 6 menit lagi. Ya, cukuplah. Mas Tony di Jakarta. Enggak. Ibu Yuyun di Grogol. Sampaikan walau satu ayat. Redaksinya begini, Ibu. Balighu ani walau ayah. Itu hadis, salah satu sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu begitu. Balighu ani walau ayah. Nah, apa yang difahami oleh Siwo tentang kalimat itu, dan kenapa Siwo tidak pernah mau kalau ditanya tentang ayat? Ya, yang saya pahami begini, Bu. Kalimat balighu, tablighkan, ya, bukan sekedar sampaikan ya, tapi tablighkan. Nah, ini adalah perintah beliau bukan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang relevan. Siapa? Mubaligh. Ya, diberi perintah untuk mentablighkan walau ayat, meskipun satu ayat. Nah, satu ayat kita perlu bedakan dulu antara ayat dan redaksi ayat. Kalau redaksi ayat, saya punya kakak itu hafizul Quran, 6.666 ayat hafal. Itu kakak saya yang pertama. Nah, tapi bukan ayat, redaksi ayat. Beda antara redaksi dan ayat. Redaksi yang kemudian ditulis di dalam mushaf Al-Quran itu bukan Al-Quran,
tetapi redaksi Al-Quran, bukan Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu wahyu, itu kalamullah, itu firman, itu adalah nilai-nilai spiritual hudur yang tingkat tinggi, suci, tak tersentuh oleh kekotoran, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan. Itu ayat, itu Al-Quran. Tapi kalau redaksi ayat, mushaf Al-Quran, dikopi bisa, dipalsukan bisa, diganti titik komanya bisa. Saya sudah bukti dan praktek itu. Ya, di sini yang diperintahkan untuk disampaikan itu satu ayat, bukan satu redaksi ayat. Kalau redaksi, anak saya itu waktu TK saja itu sudah hafal sekian ayat dalam makna redaksi. Di sini kita perlu stressing, kita bedakan antara Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Itu beda. Kalau mushaf Al-Quran mau dibakar juga bisa, tapi jangan pernah bilang kalau Al-Quran bisa dibakar. Ya, kita perlu bedakan antara ayat dan redaksi ayat. Ayat yang ayat itu tanpa redaksi. Redaksi ayat adalah pintu masuk ke ayat. Nah, di balik redaksi ayat-ayat itu, di sana bersemayam nilai-nilai, makna-makna yang bisa mengantarkan orang yang menyelam dan terbang dengan redaksi ayat itu untuk menuju ayat. Ya, kalau saya ditanya tentang redaksi ayat, ya saya punya banyak, anak-anak saya juga banyak. Tetapi kalau ditanya, apakah saya tahu tentang satu ayat? Belum. Ya. Paling juga kalau saya tahu tafsir dari ayat ini, itu baru kebenaran yang saya tangkap. Belum bisa mewakili bahwa maksud redaksi ayat itu seperti itu. Nggak ada jaminannya. Itu baru yang saya pahami. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Kalaupun benar, mungkin baru sekian persen kebenaran dari apa yang dimaksudkan oleh ayat. Ya, kalau kita membedakan, tapi dulu saya enggak juga sih, karena enggak diajari sih. Tidak diajari untuk membedakan antara redaksi dengan ayat, antara mushaf Al-Quran dengan Al-Quran. Saya tidak diajari bahwa itu beda. Baru dari proses-proses jungkir balik yang panjang baru bisa punya pemahaman seperti itu. Ya Allah, ternyata mushaf Al-Quran itu bukan Quran. Quran nggak bisa dipalsu. Kalau mushaf Al-Quran bisa. Ya gitu. Jadi yang dimaksud, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu pasti orang yang diperintah itu orang suci, karena tahu ayat. Perintah itu tidak berlaku, belum berlaku untuk saya. Kenapa? Belum relevan. Saya bukan mubaligh. Ya. Untuk menyampaikan satu ayat, minimal pribadi orang itu suci. Tidak mungkin kalau tidak suci dia mampu menyentuh ayat. Kalau soal redaksi ayat, komputer saya pinter, HP saya pinter mengeluarkan bunyi redaksi ayat. Tapi bukan ayat. Kalau ayat itu sesuatu yang sangat spiritual, tingkatnya sangat tinggi, di atas, jauh dari inspirasi, di atas ilham, di atas yang disebut wangsit. Tapi ayat itu adalah firman, adalah wahyu, adalah kalamullah, bukan
bukan redaksi. Sayangnya di masyarakat itu dianggap sama. Punya Quran enggak? Maksudnya itu mushaf Al-Quran gitu loh. Sehingga sampaikan dariku meskipun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat. Waduh, kalau itu yang dipakai, kita ini wajib berdakwah. Dalilnya apa? Balighu anni walau ayah. Ya anak-anak saya TK sudah wajib dakwah dong. Kacau kan? Sayangnya itu yang diajarkan ke saya. Hingga saya menjadi pemuda muslim, itu yang saya pakai. Saya menyampaikan satu ayat yang saya pahami, ya, satu redaksi ayat itu saya sebut sebagai satu ayat. Itu yang jadi masalah. Jadi antara redaksi ayat dan ayat itu sama. Antara mushaf Al-Quran dengan Al-Quran itu sama. Disitulah letak permasalahannya. Kemudian letak permasalahan yang kedua, seakan-akan paling tidak yang tersebar di masyarakat, perintah itu disifat umumkan. Jadi perintah ini sifatnya umum. Semua orang muslim wajib berdakwah. Hujahnya dengan hadis ini, balighu anni walau ayah. Loh. Seandainya saya hidup di zaman Kanjeng Nabi dan saya masih TK atau paling tidak akil balik lah, ya, masuk Islam, apa saya juga harus melaksanakan perintah ini? Kacau ini. Bukan ahlinya tabligh, bukan mubalik, tabligh, belum mengerti ayat, kemudian mengatakan menurut ayat ini, ya kacau lah. Seperti yang kita dapati di masyarakat. Ya sayangnya itu bukan kasus masyarakat awam, termasuk kelas-kelas elit, itu masih begitu. Ya oke lah kalau begitu, yang penting kita terus berproses gitu ya Ibu Yuyun, mudah-mudahan tidak puas. Satu ayat, kalau redaksi ayat ratusan saya bisa, tapi satu ayat saya belum tahu, karena paling banter saya hanya mengatakan menurut yang saya tangkap, menurut yang saya pahami. Saya sama sekali tidak layak untuk mengatakan menurut ayat ini. Wah, yes. Ya, itulah sistem komunikasi kita yang kurang sehat, sehingga pemahaman-pemahaman juga menjadi tidak sehat. Mati disebut kembali kepada Allah, kacau lah semua. Ada orang kembali kepada Allah tapi pada nangis, lucu. Ada orang kembali ke rahmatullah kok berbelasungkawa, berduka cita. Itu kontradiktif. Orang yang baik, para nabi, para rasul, para arifin, para syuhada itu rindu untuk kembali ke rahmatullah. Ini ada orang kembali ke rahmatullah, saya ikut berduka cita. Apa sih? Bahasa basi gombal. Ya, tutup deh, gimana emosi. Lah yang bahasa basi kok akhirnya menghancurkan pemahaman kita. Ya begitulah. Ya bro. Iya sih, kita harus mengakhiri acara BMKD malam hari ini, dan insya Allah minggu depan kita kembali sharing Siwo ya. Yuk, saya pamit ya. Monggo Siwo. Teman-teman semuanya, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau saya agak egois, agak emosi. Bergaya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri, mendekat kepada Yang Maha Suci, kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Terima kasih untuk kebersamaan Anda juga dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2013. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan malam hari ini betul-betul bisa memberikan masukan atau juga
manfaat ya buat kita. Baik, Retrians, akhirnya saya Onyx harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri untuk hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Juni 2013. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Akhirnya saya Onyx dan juga Sarif Mokodompit sebagai teknisi kami mohon diri. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.